Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ini adalah pelajaran terakhir kita mengenai ilmu ma'ani, dan sekarang insyaallah kita akan membahas tentang al-itnab. Sebelumnya memang sudah kita jelaskan mengenai al-itnab itu apa artinya, yaitu ziyadatul lafzi 'ala al-ma'na li fa'idah. Ziyadatul lafzi lafzi 'ala al-ma'na li fa'idah, ada tujuan tertentu. Nah, ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada namanya dzikru al-'am ba'da al-khas. Dzikrul 'am ba'da al-khas. Dzikrul 'am ba'da al-khas. Tentunya tujuannya adalah untuk menyebutkan atau untuk menyatakan bahwa yang khusus ini lebih memiliki kelebihan daripada yang umum. Misalnya menyebutkan yang umum seperti misalnya tanazzalul malaikat, dzikrul 'am ba'dal khas atau dzikrul khas qabla al-'am. Seperti misalnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kok habis juga ini? Habis juga spidolnya, Mas? Habis juga spidolnya? Dzikrul 'am ba'dal khas, seperti misalnya rabbighfirli wa liwalidayya. Nggak kelihatan ya. Oke. Misalnya rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan, wa liman dakhala baytiya mu'minan, walil mu'minina wal mu'minat. Ini adalah umum, disebutkan setelah khas, setelah khusus, wali walidayya wali man dakhala baitiya. Jadi ini adalah khususnya, khasnya adalah umum. Nah, penyebutan umum setelah khusus. Nah, di sini menunjukkan bahwa Nabi Nuh ingin menspesialkan orang tuanya dan keluarganya dibanding orang beriman yang lainnya. Menurut dia, keluarga dan orang tua itu adalah yang lebih utama dibanding yang lain.
Kemudian padahal kalau misalnya dia menyebutkan Rabbighfir lil mu'minina wal mu'minat, ini sudah mencakup dia sendiri, Nabi Nuh sendiri, kemudian orang tuanya, kemudian keluarganya yang masuk ke rumahnya. Tapi dia mengkhususkan ini, tetap menyebutkan secara khusus dirinya sendiri, keluarga, orang tuanya dan keluarganya. Tujuan adalah bahwa dia dan keluarganya adalah yang lebih utama dibanding yang lain. Kemudian dzikr sebaliknya adalah dzikrul al-khas ba'dal am. Penyebutan khusus setelah umum. Misalnya tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikah ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian ini adalah Jibril. Jibril adalah termasuk malaikat itu sendiri. Tapi dia dipisahkan di sini, disebutkan secara sendiri. Tujuannya adalah bahwa Jibril ini adalah memiliki kemuliaan khusus dibanding malaikat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah takrar, pengulangan. Atau al-idah ba'dal ibham. Al-idah ba'dal idham ini adalah fi takrir al-ma'na fi dhihn as-sami'. Misalnya al-idah ba'dal ibham penjelasan setelah yang masih umum. Ya, ucapannya umum, kemudian jelaskan lagi. Seperti misalnya amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bima ta'lamun. Nah, ini adalah umum. Amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum, masih umum. Kalian diberikan sebagaimana yang kalian ketahui. Apa yang diberikan itu? Penjelasannya adalah amaddakum bima ta'malun, ini masih umum. Amaddakum bi an'umin, dengan nikmat, wa banin. Ini masih umum. Amaddakum bima ta'malun. Allah itu memberikan kalian apa yang kalian ketahui. Nah, apa yang kalian ketahui itu? Yaitu memberikan kalian dengan nikmat-nikmat dan anak-anak, yaitu memberikan kalian anak-anak, rezeki berbentuk anak-anak, berupa anak-anak. Kemudian berikutnya adalah at-takrar, pengulangan. Contohnya adalah kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Pengulangan. Tentunya dari pengulangan ini adalah tujuannya adalah untuk menguatkan maknanya. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kemudian ada namanya kalimat i'tirad. I'tirad ini seperti misalnya al-i'tirad kalimat tambahan, misalnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah namanya kalimat i'tirad. Misalnya qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Nah, ini adalah namanya tambahan. Tambahan yang tidak memiliki hubungan secara i'rab dengan kalimat sebelumnya. Jadi semuanya adalah tambahan. Ini adalah kalimat tambahan yang khusus ini tambahan, tapi ada tujuannya. Ini juga khusus. Ini adalah penjelasan, ini adalah tambahan.
Ini yang kalimat setelahnya ini adalah pengulangan, ini adalah tambahan. Ini juga adalah tambahan, sallallahu alaihi wasallam tambahan. Kemudian berikutnya adalah ada namanya at-tazil. Tazil itu adalah ta'qibu jumlah bi jumlah ukhra mustaqillah tashtami ala ma'naha duna lafzi ta'kidan laha. Contohnya adalah waqul ja'al haqq wa zahaqal batil. Ini adalah kalimat jumlah pertama. Ini adalah jumlah pertama. Ini adalah jumlah yang kedua. Walaupun beda konteksnya, tapi maknanya sama. Katakanlah kebenaran datang dan batil akan lenyap, akan hilang. Nah, maknanya sama. Untuk menguatkan kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua ini adalah menegaskan atau menguatkan lagi kalimat yang pertama dengan konteks yang berbeda. Nah, maknanya sama. Kemudian yang terakhir ada namanya al-ihtiras. Nah, apa maksud ihtiras? Ihtiras itu secara bahasa adalah menjaga. Nah, misalnya adalah la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Dan seterusnya. Ulaika alladhina a'zamu darajatan. Ulaika a'zamu darajatan. Mereka itulah orang yang lebih tinggi derajatnya. Minal ladina anfaqu. Minal ladina anfaqu wa qatalu. Min ba'du. Minal ladina anfaqu min ba'du. Minal ladina anfaqu min ba'du. Ba'du wa qatalu. Perhatikan di sini ada kalimat la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama di antara kalian antara orang yang berinfak sebelum penaklukan Makkah dan berperang sebelum penaklukan Makkah. Mereka itulah orang yang hidup, orang yang berperang sebelum penaklukan Makkah itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang berperang juga setelah penaklukan Makkah. Beda. Kemudian di akhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna wa kullu wa'adallahu al-husna. Nah, ini adalah kalimat kedua sebagai tambahan. Allah mengatakan wa kullu wa'adallahu al-husna. Keduanya orang yang berperang sebelum, orang yang berinfak beramal saleh berperang sebelum penaklukan Mekah dan orang yang berinfak berperang setelah penaklukan Mekah itu beda. Kemudian di akhir Allah mengatakan mereka itu sama-sama dijanjikan Allah surga. Sama-sama dijanjikan Allah balasan yang sangat tinggi, sangat yang luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada kalimat ini, maka bisa saja orang mengira bahwa orang yang berperang, beramal soleh, berinfak setelah penaklukan Makkah itu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi agar untuk menghilangkan opini seperti ini, maka Allah tambahkan wa kullu wa'adallahul husna, seperti itu. Ini saja yang bisa kami sampaikan mengenai ilmu ma'ani. Dan di antara manfaat belajar ilmu ma'ani ini adalah di mana kita sebelumnya sudah jelaskan mengenai tema-tema yang kita pelajari sebelumnya, mengenai ada namanya
al-istifham, al-amru, an-nahyu. Tapi perlu juga kita perhatikan yaitu mengenai al-khuruju an muqtada dhahir. Terkadang kita dapati dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam perkataan orang Arab berbentuk pertanyaan, tapi tujuannya bukan untuk bertanya. Sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, begitu juga. Kita kadang menggunakan kata tanya tapi nyindir gitu. Misalnya tadi misalnya ini contoh saja, spidol yang kita gunakan kelihatan macet gitu. Yang pertama, macet dia. Nah, kita tidak ingin menyatakan itu adalah macet atau tidak bagus, tapi dengan cara yang lebih halus. Misalnya, spidol ini kelihatannya, ini apakah spidol ini model baru ya gitu. Jadi kita tidak ingin langsung mengatakannya secara langsung. Ini adalah beberapa model bahasa, gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab. Ya mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, tapi tentunya bahasa Arab itu lebih kaya daripada bahasa Indonesia. Begitu juga dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami syair-syair perkataan orang Arab. Artinya kita tidak boleh langsung menghukumi ini maksudnya apa. Kita tahu tidak boleh ketika kita mendapati kata tanya, bentuk perintah, bentuk larangan, itu tidak boleh kita langsung menghukumi itu adalah benar 100% kata tanya atau perintah atau larangan. Tidak bisa seperti itu. Harus dilihat dulu maksudnya apa, ditinjau dari sisi bahasa yang lain, kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya, kemudian apa menurut ahli bahasa dan seterusnya. Nah, jadi hanya sekian yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat.